Baik, saya sapa selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes semuanya, kayak belum makan dari kelas 6 SD Bapak Ibu ya. Saya mau sapa sekali lagi seperti yang sudah saya bilang tadi. Bapak Ibu kalau mempermudah tugas MC, insya Allah urusan Bapak Ibu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang angop, masih ada yang nyemil cemilan Bapak Ibu. Yang menjawab semangat saya dengan semangat salamnya, tidak akan rezekinya semakin lancar. Utang-utangnya lunas. Yang belum ketemu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang gak jawab dengan semangat gak iso angop 3 hari 3 malam. Baik semua yang sudah hadir di hall lantai 4 kantor pusat PJB Services. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, bayaran akhirnya yo. Baik, tahu yang pasti ketemu lagi dengan saya Ayi Yusuf, satu-satunya MC Surabaya yang sudah berpredikat syariah dan 100% halal. Assalamualaikum. Dijawab. Tentunya dalam acara yang luar biasa, kajian Bakor Siroh PJB Services tahun 2023. Dan tak lupa juga saya ucapkan yang sudah hadir tentunya yang terhormat Direktur Utama PT PJB Services Bapak Teguh Wijayanto yang kali ini terhubung via Zoom. Selamat siang, selamat bergabung Bapak. Dan tentunya saya ucapkan boleh berikan tepuk tangan yang meriah ya. Biar nanti MC-nya ditambahin lagi pulangnya ya. Tugasnya. Yang kami hormati Direktur Human Capital PT PJB Services Bapak Muhammad Bardan. Selamat siang, selamat datang. Yang kami hormati Direktur Operational and Maintenance PT PJB Services, Bapak Purwono Jati Agung. Selamat siang, selamat datang. Yang kami hormati Direktur Proyek PT PJB Services, Bapak Lavi Rumandioko. Selamat siang, selamat datang. Yang kami hormati, ini yang paling keras ya, Direktur Keuangan soalnya. Yang kami hormati, Direktur Keuangan PT PJB Services, Bapak Rudi Hertanto. Selamat siang, selamat datang. Lancar cair ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan tentunya saya sapa tentunya untuk seluruh sekretaris perusahaan, kepala satuan, manajer dan senior leader PT PJB Services. Dan tentunya ketua, pengurus, serta anggota Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati PT PJB Services, serta insan PT PJB Services yang berbahagia, boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Tentunya di hari ini, di siang hari ini tentunya masih berada di bulan Syawal, 28 Syawal tentunya saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kemarin ada usil-usilnya dimaafin ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke 00 ya. Habis ini bikin dosa lagi ya. Baik, tapi yang pasti di hari ini Bakor Siroh PJB Services mempersembahkan acara kajian spesial dengan tema Istiqomah Selepas Ramadan dengan menghadirkan narasumber, boleh berikan tepuk tangan yang meriah, Koh Dennis Lim. Selamat siang, Assalamualaikum Koh. Handphone berapaan Koh sekarang Koh? Oh beda, baik. Tapi yang pasti untuk mengawali siang hari ini, boleh langsung saja saya undang untuk bisa hadir dan memberikan kata sambutan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Direktur Human Capital PT PJB Services, Bapak Muhammad Bardan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Pak Dirut yang sebetulnya beliau mau hadir pada siang hari ini, tapi tadi saya nanya Bu Teguh, beliau rapatnya diundur, jadi kemungkinan ya gabungnya lewat Zoom. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada, saya nulisnya di sini Ustadz ya. Tadi begitu ketemu itu malah yang kayak Ustadz saya tadi. Itu. Yang kayak Ustadz saya, makanya pecinya saya lepas tadi, saya sungkan itu pakai peci, keliru ini orang ngelihat itu mesti Ustadznya sing nganggo klambi koko ya. Jadi saya lepas itu. Kemudian Bapak-bapak direksi, Pak Purwono Jati, Pak Rudi, Pak Lavi yang tadi juga sepakat, wis rapate ditunda wae itu. Awalnya yang datang mau saya sendiri, tapi ternyata beliau-beliaunya setelah diskusi dengan Koh Denis tadi tertarik itu. Wis rapate ditunda wae, kata Pak Purwono Jati, tanpa batas gitu. Artinya nanti sampai selesainya Koh Denis memberikan bukan ceramah, bukan tausiah, tapi saya lebih tertariknya itu pengalaman hidup. Kalau Bapak Ibu ngelihat YouTube-nya itu, wah pasti merinding rasanya. Kemudian teman-teman senior reader dan jajaran, ya mungkin nanti disimak ya. Koh Denis ini saya tanya tadi kelahiran tahun 91. Nah kalau dengan teman-teman PJBS ya selisihnya 10-6 tahun gitu. Lebih muda, bukan lebih tua loh ya, lebih muda. Tapi pengalaman hidupnya ya lebih banyak dari saya. Karena apa? Karena Koh Denis ini saya ngelihat videonya, YouTube-nya itu beliau baru muslim 2017. Tapi baca ayat-ayat Qur'annya itu sudah kayak ustadz beneran gitu. Ya beneran deh, ya beneran deh. Bacanya itu sangat fasih gitu. Saya, Masya Allah ada orang seperti ini. Maka sebelum Ramadan kemarin saya, pas Ramadan, ngerencanakan ceramah Ramadan itu saya sama Pak Eko, mbok diundang itu Koh siapa? Saya cuma ngelihat waktu Koh Denis Lim dengan Denny Sumargo itu. Itu, oh ya Pak, sudah terkenal itu Koh Denis Lim, oh ya diundang gitu. Nah alhamdulillah beliau berkenan pada siang hari ini. Juga tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih ibu-ibu pengurus PIKK karena beliau ini doanya mustajabah. Tanpa doa-doa beliau ini saya rasa bapak-bapak direksi ini ya cukup berat ya menjalankan tugas kesehariannya di dalam perusahaan ini. Pertama-tama tadi intermezzo saja, sekarang sambutannya itu. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat ya tentunya. Nikmat ini nikmat yang tentunya tiada taranya. Kemudian juga sholawat dan salam kita tujukan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran aja bahwa usia di PJBS itu sepantaran dengan Koh Denis Lim, antara 82 sampai dengan 87, jadi beda-beda sedikit gitulah. Nah itu tentunya kan anak milenial seperti yang kita diskusikan tadi kok, kadang nggak percaya gitu dengan apa-apa yang sudah dituliskan di dalam tuntunan agama gitu. Bahkan kadang saya itu diskusi dengan anak saya itu kadang sampai ini saya mesti harus ngomong gimana ya, karena anak muda sekarang itu kalau orang zaman dulu itu dengar orang tua ngomong gini ya sudah dijalankan. Tapi kalau anak sekarang itu kadang diskusinya sampai ke apa ya? Kenapa Allah itu menciptakan mesti harus ada kebaikan, ada keburukan gitu. Kenapa nggak diciptakan aja semua baik sehingga kan enak semua. Nah itu kadang jawabnya itu juga wah ini harus belajar banyak. Makanya saya ya alhamdulillah sekali bisa hadir Koh Denis Lim pada kesempatan hari ini. Kemudian nanti kita bisa belajar dengan Koh Denis Lim bagaimana beliau sudah berada di dalam dua kehidupan. Dua kehidupan ini artinya kehidupan yang bergelimang dengan harta tapi haram. Karena beliau bisnisnya dulu di
judi online. Jadi benar kalau ada cerita orang Indonesia ke Kamboja, nggak bisa pulang itu benar, nanti tanya sendiri ke beliau. Terus kadang anak-anak kita itu kan ngomong, wah Pak Kiai itu ya kayak gitu kan belum pernah ngalami kehidupan yang benar. Tapi kalau Qahden Islim itu sudah ngalami benar. Mulai dari wanita cantik di Thailand sampai dengan kehidupan bergelimang dengan duit dari judi online itu sudah dialami oleh beliau. Tapi yang kemudian mesti kita harus sebagai orang Islam yang dari lahir, saya itu kan dari lahir Islam gitu, hidup di daerah kampung Islam, di mana tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dimakamkan di situ. Kalau dulu kampanye di Jogja itu, ya yang ikut P3 itu hanya di kampung saya 3 kampung saja, jadi kampung Islam gitu. Tapi ya saya beribadah itu ya gitu-gitu saja, mulai dari kecil sampai sekarang. Bahkan kalau suruh baca Al-Quran ya belum sefasih Qahden ini. Nah beliau dalam waktu 2017 masuk Islam, sekarang 2023. Dengan Denny Sumargo itu mungkin beberapa tahun yang lalu kali gitu. Nah katakanlah dalam waktu 6 tahun beliau sudah bisa mengkorelasikan antara ayat-ayat Quran dengan kehidupan yang ada, itu yang mungkin harus jadi kiblat ya buat teman-teman PJBS semua, karena teman PJBS ini kan masih banyak yang muda-muda. Karena ternyata di dalam sebuah kehidupan itu yang kemudian kebahagiaan hakiki itu ada tidak hanya di dalam kecukupan harta saja. Nanti mungkin bisa ini dengan model talkshow, mungkin bisa diskusi interaktifnya bisa lebih terjadi. Nah itu tadi yang mungkin nanti bisa kita jadikan lesson learn, kita jadikan hikmah, kalau Pak Purwononya Jati Agung nyebutnya menjadikan hikmah di dalam perjalanan hidup Qahden Islim ini, yang kemudian ini bisa menjadi pemicu semangat untuk istiqomah setelah selesainya Ramadan. Karena saya ngelihat gitu, kalau habis Ramadan kemarin nggih Ustadz, karena ada Ustadz yang ngomandani masjid itu, habis habis Lebaran itu softnya masih 4. Sudah geser ini hampir 1 bulan, softnya tinggal 3. 3 pun yang telat 1 soft termasuk saya. Nah kemudian yang sudah, wah Purwono jadi ketawa, karena beliau pasti duluan, beliau di soft yang paling depan, kalau saya bagian yang ketinggalan itu tadi. Nah yang sudah pasti 2 soft. Makanya mumpung kita masih diberikan nafas, diberikan kehidupan, nggak tahu loh kita itu mau meninggal itu kapan itu. Nah itu nanti belajar banyak dari Qahden Islim ini tadi. Tapi pesan saya satu, ini benar-benar pesan. Tanyanya nanti jangan ke Mas Ayi Pak. Mas Ayi, Iya. karena yang kayak Ustadz malah Mas Ayi itu. Pakai peci sama pakai jubah. Nah, cuma pesan saya itu, jangan keliru aja nanti. Kalau keliru nanti jawabnya bisa kemana-mana. Yang akhirnya ke Pak Direktur Keuangan nanti pasti. Saya rasa demikian, terima kasih, sedikit guyonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Muhammad Bardan. Boleh sekali lagi diberikan tepuk tangan yang meriah. Nggak ada dendam ya Pak ya? Minal aizin wal faizin ya Pak ya? 0-0 ya Pak ya? Siap. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuki acara selanjutnya, saya meminta Bapak Ibu untuk boleh berdiri semuanya. Kita lawan kolesterol sama asam urat. Kita yel-yel terlebih dahulu ya, biar jangkep bayaranku hari ini, mohon bantuannya. Siap, sesaat lagi kita akan ada yel-yel seperti biasa. Kalau Ayi bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. PJBS berakhlak handal, terbaik. PJBS
Jump to 5. Yang nggak bisa nggak akan diperpanjang kontraknya. Hati-hati ya. Sudah siap? Kamera siap? 3, 2, 1. Semangat pagi! PJBS! PJBS! Itu tadi masih latihan, kita lakukan untuk yang sesungguhnya ya Bapak Ibu ya. Siap? 3, 2, 1. Semangat pagi! PJBS! PJBS! Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Disilakan untuk duduk kembali daripada duduk sampean agak jauh. Gresik ya. Baik. Tapi yang pasti saya sapa untuk yang sudah terhubung via Zoom nanti sesaat lagi kalau memang Koh Dennis Lim sudah selesai untuk memberikan kajian, mau sharing-sharing, mau nanya-nanya juga bisa. Pokoknya sekarang registrasi terlebih dahulu di link yang sudah tersedia di kolom chat dan mengganti untuk backgroundnya, jangan background yang biasa di pantai gitu kan ya, jangan. Backgroundnya yang sudah disediakan ya, oke, mohon kerjasamanya ya, kita bisa bicarakan baik-baik ya, 00 minal aidin dari sini ya. Oke, baik, tapi yang pasti gak usah berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tentunya dari narasumber kita kali ini. Adalah seorang pendakwah muda asal Bogor, seorang muslim keturunan Tionghoa yang sudah menyelesaikan program pendidikan kader dakwah Darut Tauhid yang saat ini berseliweran di kanal YouTube Wirawiri di podcast karena kisahnya yang menginspirasi. Jadi Bapak Ibu semuanya boleh energinya dikerahkan, ditepuk tangan, kita sambut Koh Dennis Lim. Du 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 du, biasanya ada musik kan. Du 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 du, tepuk tangan dong. Du du du. Assalamualaikum, Ko. Salaman dulu. Alhamdulillah, masya Allah. Berasa ngaca ya. Apa kabar, Ko? Silakan duduk, Ko. Anggap rumah sendiri, Ko. Bentar, sekarang saya yang pakai peci Pak ya. Oh, iya. Saya yang lepas ya Pak ya. Oh enggak Pak. Malah kayak Upin Ipin ya. Masya Allah. Coblos nomor 1. Bukan. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah. Koh Dennis Lim. Apa kabar? Alhamdulillah masih diizinkan sehat, Ustaz. Ustaz sehat? Saya, kalau kokoh, nah ngomongnya Ustadz gini, saya ngerasa kotor. Hati yang merasa kotor, hati yang merasa salah justru soleh. Merasa soleh justru salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya menanyakan pertanyaan basa-basi seumur hidup. Gimana perjalanan ke sini lancar? Lancar ya kok? Ya saking lancarnya tahu-tahu pas melek udah nyampe. Oh iya, tadi tidur ya lama ya di mobil ya? Alhamdulillah. Iya, mau tak bangunin tapi nggak boleh tadi. Maksudnya emang sipit dari sananya sih bukan tidur ya, rem aja gitu. Ibu, gemes ya? Apalagi saya yang di depannya ini loh Bu. Kok gitu? Kok dulu? Kok kita sore hari ini siang, kita mau, iya siang ya, oh disalah nomane rek. Siang hari ini mau ngomongin apa nih kok? Ngomongin apapun yang bikin kita ingat Allahnya. Oh ya Allah, aku ngerasa kotor. Aku penuh dengan dosa. Saya baca di sini ya Ko ya. Istiqomah selepas Ramadan. Di mana biasanya kalau Ramadan, wow balapan lomba-lomba. Baik-baikan akhlak setelah lebaran. Plus! Gak ada yang sholat kok. Gimana? Mereka itu loh kok prestasinya.
Nggak bagus kok. Gimana menurut pandangan kok Denny Slim nih kok? Nggak apa-apa, kalau Allah udah benci mudah Allah matikan detik itu juga. Tapi kalau setelah ini masih ada waktu, masih pada sehat, mungkin Allah punya kehendak lain. Suatu ketika bisa jadi mereka lebih mulia daripada yang berbicara, tenang aja. Kapokmu kapan yo? Kok bisa? Baik, tapi saya akan memberikan kesempatan untuk Koh Denny Slim terlebih Iya. dahulu untuk bisa memberikan kajian. Silakan Baik, kok, saya jadi sopan loh gini kok. Masya Allah. Monggo silakan. Aslinya lucu ya. Masya Allah. Kelahiran berapa mas ya? Hah? Saya 87 kok. 87? 87. Berarti lebih banyak pahalanya Masya Allah. Dosa juga sih kok. Oh enggak. Baik, Insya Allah. Suaranya kedengaran jelas, nggih? Nggih, istilah. Izin dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanyalah kepada Allah yang menakdirkan pertemuan ini, tidak mungkin kebetulan. Ini Allah yang kumpulkan kita di sini, suatu nikmat. Hari ini masih beriman, masih berislam. Nikmat tidak iman dan Islam? Nikmat ya. Ada daerah di Indonesia masih terpencil, Mas. Belum terjangkau oleh teknologi, internet, bahkan katanya listrik pun belum sampai. Di daerah yang masih terpencil tersebut, saya tidak sebutkan daerahnya, kalau orang meninggal, Pak, Bu, kumpul keluarganya lalu nanti memakan jenazah orang yang meninggal tersebut. Dibilang aneh, miris tentu, tapi bisa jadi karena memang mereka tidak punya tuntunan. Ya kita mah alhamdulillah berislam, Bu ya. Segala tuntunannya jelas, perkara pakai alas kaki, masuk kamar mandi aja ada ilmunya. Jadi jangan sampai hikmahnya ini kita tidak mensyukuri Islamnya kita hari ini ya, insya Allah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal, terima kasih diizinkan ngaji ke sini. Izin tadi menyapa pemimpin-pemimpin kita. Tadi ada Bapak Teguh Hijayanto, ini tergabungnya di Zoom ya. Beliau tadi yang memberikan kata sambutan Director of Human Capital, Bapak Muhammad Badan. Ada juga Pak Purwono Jati, Pak Rudi, Pak Lafi. Yang lainnya izin belum sanggup disebutkan namanya satu persatu. Para senior leader dan semuanya. Tapi aku yakin semuanya dimuliakan oleh Allah ya. Di luar sana ada yang mungkin jauh sedang tidak mengingat Allah, bahkan melakukan yang Allah tidak suka, tapi ini malah kumpul di sini. Nah, semuanya mulia ya insya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi sebelum ke majelis ini, ngobrol-ngobrol dulu dengan Bapak Direksi. Ya akhirnya yang diminta disampaikan, kita ngobrol tentang kehidupan aja ya. Tapi sebelum masuk ke arah sana, yuk kita jujur-jujuran dulu ya. Kita semua punya keinginan? Punya ya. Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram, tenang, damai, bahagia ya. Pertanyaan selanjutnya, dari waktu kita akil balik sampai detik ini, lebih banyak ngejar keinginan sendiri atau keinginan Allah? Keinginan sendiri. Sekarang pertanyaan selanjutnya jawab dengan jujur, setelah udah ngejar keinginan sendiri lebih banyak, apakah sudah bahagia seutuhnya tanpa pernah kecewa dan sedih? Belum, ya. Perlu berapa kali sakit hati lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu ada pada yang Allah inginkan, ya. Karena penderitaan manusia itu sejatinya karena bahagianya kita itu pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka.
Kata siapa yang kita suka itu baik buat kita. Ya, Kakak izin ya. Tadi ya yang episode yang dibahas waktu yang di Thailand memang. Episode di Thailand itu sebetulnya dari 2014, 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017. 3 tahun, 1 bulan, 10 hari. Sana ya. Thailandnya pun sebetulnya bukan di Thailandnya. Tapi mendarat di Bangkok, 3 jam lagi perjalanan darat ke arah timur. Nanti sampailah di Provinsi Sakeo, kota Aranya Pratet. Nah di situ keluar dari border Thailand, itu perbatasan Thailand dengan Kamboja. Tapi sudah keluar Thailand tapi belum masuk Kamboja. Nah disebutnya Poipet namanya. Nah di situ nggak ada hukum karena perbatasan antara dua negara. Nah jadi di situ memang dijadikan tempat lokalisasi khusus memang untuk perjudian. Tempat hiburan ketika di sana cuman diskotik sama kasino, udah itu aja. 2 ya. Bagus bentuknya, sudah dibikin jadi resort, ada namanya resort ya, nggak cuma kasinonya, disediakan hotel dengan kualitas bintang 5, kolam renang, breakfastnya dan yang lain-lain itu semuanya. Ya. Kenapa kau berangkat ke sana? Alasan pertama mah jelas, tidak usah beralibi, saya lemah imannya, udah gitu aja. Ya. Walaupun sebelum itu juga memang ada kondisi pahit ya, orang tua ada kondisi pernah bangkrut, pernah sakit. Dan juga yang berat itu sebetulnya bukan ketika diuji dengan kepahitannya. Tapi lebih beratnya ketika ngelihat orang-orang yang disayang, menangis, terus kitanya nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kayaknya kalau saya kesana sih kayaknya bisa bahagia, bisa tenang. Kayaknya ya, sok we lah berangkat ke sana ya. Nyampe ya awalnya nggak langsung buka kasino sendiri, awalnya kerja dulu jadi IT di kasino. Ya, ngurusin sistemnya dan yang lain-lain. Selama 2 tahun baru akhirnya resign. Setelah resign karena ya memang buka kasino sendiri, baru setahunan terakhir. Ya. Bagaimana di sana perubahannya? Perubahannya rumah yang pertama dibeli itu umur 22 tahun, pakai duit haram memang ya. Dan rata-rata kalau dihitung harian, ada hari di mana dapat sehari itu 80 jutaan. Kalau omset rata-rata kayak November 2016 itu di 600 jutaan. Ya, naik turun sih ya. Tapi buat anak umur 23, 24 tahun sih kenyang ya. Tapi mungkin di Indonesia juga pasti ada sih yang lebih besar dari itu. Tapi di situ sih kenyang alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Jangan ya. Terus diminta sok tadi kata Pak Bardan dilihat gimana, kenapa akhirnya bisa tiba-tiba menyimpulkan untuk lagi, karena memang pulang, biasanya orang berhenti dari dunia kayak gitu dalam keadaan satu, ada yang udah bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, dan yang lain-lain ya, yang tidak enak. Memang pulang dari sana, alhamdulillah secara fisik masih sehat, waktu itu umur 26-an pulang dari sana, 2017 itu. Dan bahkan masih bawa sisa uangnya, lumayan lah masih ada sisa duit ratusan juta. Kenapa pulang pertanyaannya? Sederhananya semua yang kata Allah, kata manusia itu adalah sumber kebahagiaan. Udah nyobain semua di sana, bahkan ngelihat yang sekeliling di sana juga bahkan ada yang lebih banyak punyanya, tapi ya tidak lebih bahagia juga. Beberapa contoh ya. Awalnya memang hanya muncul perasaan bosan. Sebagaimana kita kalau makan di restoran all you can eat, 5 menit pertama kan dagingnya begitu menggoda. Ya. Coba setelah 90 menit. Ya. Daging yang sama dengan yang persis kita makan 90 menit sebelumnya. Ya kita udah malas untuk ngelihatnya lagi juga. Gumoh lama-lama ya. Sama Pak, nanti kalau pengen coba ngerasain terima duit 80 jutaan sehari, tapi tiap hari gitu juga rasanya gitu. Ya. Garing weh, nggak ada, awalnya senang tapi lama-lama biasa aja. Kalau sesuatu udah jadi biasa aja, lama-lama akan muncul kegelisahan yang lain. Minimal tidur kurang nyaman, kurang lama, dan juga kadang lama-lama bisa kebangun gelisah nggak jelas. Ya, karena memang ya kalau kata nanti setelah belajar Islam ya memang sakinahnya dicabut. Biasanya yang pertama dilakuin, ketika kebangun karena mimpi atau apapun itu, ambil handphone cek saldo waktu itu. Masih banyak deh, tapi masih gelisah ya. Ya udahlah, pergi aja sama teman-teman yang lain. Cabut, nongkrong, sebagian nggak bisa ikut
Karena katanya harus janjian sama psikiater, nggak bisa tidur berhari-hari. Pengen minta resep pil tidur katanya. Jadi yang ngomong kayak gitu, yang perlu pil tidur Pak. Nah itu yang penghasilannya 8 miliar sebulan Pak. Ya, dari judi, bersih ya, bersih. Udah dipotong biaya foya-foya istrinya, udah dipotong biaya dugemnya. Dugemnya dia pernah direkor 1,2 miliar sebulan. Ya, karena nggak mungkin, mahal-mahal sih jajanan di sana, kan nggak mungkin bawa susu ultra ya di sana tuh. Jadi emang mahal, satu botol minuman keras juga kita tahu mahal, udah memahal, pahit, nggak enak, bikin bodoh, bikin sakit, diminum bangga lagi yang minum ya. Makanya kadang setan kayaknya paling ngakak ngelihat manusia mabok gitu ya. Belum obat-obatannya ya, dulu satu pil ekstasi itu bisa 800 ribuan paling murahnya. Kalau sabu-sabu 1,2 jutaan, ini nggak usah disurvei ya, cukup tahu aja. Nanti nggak usah cari, benar gak kata si Koko bandarnya mana gitu ya. Cukup tahu aja. Dan belum mohon maaf ya di tempat seperti itu kan kadang ada ya wanita yang kasihan nggak ngeliatnya teh baju teh kurang bahan, jahitan belum beres udah dipakai. Kasihan kayak pengen nafkahin gitu. Maksudnya beliin mukena gitu ya. Dan biaya untuk nemenin duduk ya, nemenin duduk, nemenin minum ya. Belum diapa-apain Bu, belum dibungkus, belum dibawa pulang. Gitu ya. Itu 2 juta per satu wanita. Karena kan dari impor ya, dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam. Ya. Intinya mahal lah ya. Buat nyewa ruangannya kalau kayak di Jakarta, di Sands, Mangga 2 itu sekitar 2.000 dolar satu malamnya. Kali bango 15.000 ya udah berapa sacap tiaw ya, 30 juta. Ya. Bunyi apa tuh? Oh kirain trompet sangkakala ya. Tenang tuh ya. Udah semuanya pengen ke surga kan? Pengen? Sekarang. Hah? Siap ke surganya sekarang? Enggak. Baik sila. Ya udahlah gitu lah ya. Kesimpulannya tapi setelah akhirnya beres dengan udah efek obat mereka hilang dan yang lain-lain, ngobrol pasti ya. Karena emang beberapa obat itu bikin mereka jadi bawel memang ya. Nyenggol. Kayak saya duduk di sebelahnya. Jenuh ya lama-lama kayak gini setiap hari. Karena mereka memang istiqomah. Rutin ya, konsisten gitu dugemnya ya. Dugem istiqomah, kumaha sih. Ya. Saking rutinnya paling lama tuh libur 3 hari Ibu. Tapi setelah 3 hari pasti udah pergi lagi karena emang tempat hiburannya cuma itu doang sih di sana. Ya. Tapi yang mereka kadang gumamkan kalau pas lagi sudah mulai sadar, kayaknya enakan kumpul lagi di Indo, tinggal lagi aja di rumah sederhana kayak kita dulu. Karena mereka banyak juga kisah-kisah dari mereka yang tadinya naik Jupiter, sekarang jadi naik Lamborghini ada di sana tuh. Ya. Maka ketika mereka bilang pengennya balik lagi ke Indo yang sederhana, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu. Ngobrol sama saya teh, yang di Indo juga udah pada tinggal udah pada kayak gitu, kumpul semua di ruang tengah. Tapi udah karena nggak punya kamar ya. Kalau mereka ya kamarnya kebanyakan justru. Mereka itu orang-orang yang kondisi uang tuh udah benar-benar sama sekali bukan masalah. Kalau anak kita bosen ya, paling ambil uang jajan, berangkatnya ke warung. Kalau mereka bosen, ambil handphone, pesan tiket ke Singapura gitu ya. Gak bawa apa-apa, paspor sama yang nempel di badan aja, baju yang nempel di badan. Nanti terus di sananya bajunya gimana? Beli sendiri di sana, beli koper di sana, buka hotel di sana. Saking pokoknya uang bukan masalah. Kapan pulang? Nunggu bosen, baru pesan tiket pulang. Ya. Karena lama-lama ada yang sampai lama cukup di sana, sampai visa. Karena kalau sesama Asia Tenggara kan gratis ya visanya. Nah mereka buat ininya pergi lagi dulu ke negara lain, main sekalian kemana, baru pulang. Enggak pulang-pulang kadang ya. Kadang kami ngobrol kayak tadinya itu bicara sama para bos-bos tadi tuh kadang ya nggak cuma di tempat dugem, kadang di tempat makan juga. Sesekali mereka banggain, wah anak saya kuliahnya di Jerman nih, Masya Allah. Lagi nonton di stadionnya Bayern Munchen gitu ya. Dengan wah hidupnya seolah indah. Tapi ada satu momen yang ini sedikit dari sekian banyak momen yang mereka itu nggak bisa tutupi. Kayak contoh, lagi enak-enaknya makan,
Terus mereka ngelihat di seberang restoran karena di seberangnya kadang nggak semuanya restoran bagus. Kalau bahasa kita mah di sini ada pecel lele, penyetan yang di tenda-tenda pinggir jalan. Ngelihat di situ ada ibu-ibu dijemput sama anaknya, cuma naik sepeda goes biasa. Pit ontel kalau di sini mah, ya. Atau lagi makan, jeruknya dikupasin sama anaknya, disuapin sama anaknya. Tahu istilah mupeng, mupeng? Iya, muka pengen. Iya kelihatan mukanya kayak gitu, nggak bisa bohong. Dan akhirnya bergumam sendiri, saya ngeliatin, oh dia lagi ngeliatin si itu bergumam. Yang mereka gumamkan adalah, ya intinya anak saya tuh nggak kayak begitu gitu. Anak yang di Jerman emang gimana bro? Atau karena biasanya lebih tua dari saya manggilnya Koko. Gimana kok yang di Jerman? Terakhirnya pun sebulan yang lalu. Itu dia minta duit. Gak minta duit, gak nelpon. Nah itu yang masih tinggal serumah yang katanya sering jalan-jalan. Sekalinya kalau lagi sama-sama di rumah juga gak pernah ketemu. Karena kebayang rumah orang kaya kan segede apa ya. Dari ruang tamu sampai kamar anaknya mungkin harus naik angkot. Karena saking besarnya. Ya. Dan di kamar anaknya biasanya udah lengkap. Ada AC, ada PlayStation, ada internet, ada lengkap. Ada kulkas sendiri. Ya, kamar mandi dalam. Jadi gak mau keluar dari kamarnya masing-masing. Ya. Satu rumah pun tidak ketemu saking gedenya. Ya. Sampai akhirnya dia berkesimpulan, buat apa dong berarti ya saya jalanin hidup kayak gini, orang usaha putih lurus halal aja masih bisa dijahatin orang, dilicikin orang. Apalagi di sana bersinggungan dengan hukum, ketemu orang yang nggak tahu moral, makanya kemana-mana kadang mereka bawa bodyguard, di pinggangnya kadang ngantongin, nyelipin senjata api. Tapi itu lagi yang mereka renungkan, Masya Allah. Buat apa berarti ini semua udah dilakuin? Iya, saya kira ini akan bisa memberikan uang banyak. Dapat uang banyaknya mah bisa bayar guru termahal, bisa bayar sekolah termahal. Tapi demi Allah anaknya nggak pernah kayak gitu. Ya. Puncaknya ketika waktu kayak pulang ke Indonesia, biasanya memang orang-orang Cina di Indonesia tuh masih satu circle sebetulnya. Jadi waktu itu main ke rumah Amah itu nenek ya dalam bahasa Cina Hokkien. Nah ayah saya, ibu saya, papi, mami itu sama cicinya si papi. Apa berarti? Bude ya, cicinya ayah. Kakak perempuannya ayah, bude. Ngobrolin tentang lingkungan mereka, teman-teman yang lama. Sampailah di satu bahasan tentang teman mereka yang paling kaya dulu. Si Fulan kemana ya? Kira dijawab sama cicinya itu, kata bude saya. Kemarin belum lama ini ditemuin meninggal di kos-kosan reot pinggiran kota. Udah nyaris busuk 7 hari katanya. Loh kok bisa? Ya, iya orang bukannya anak-anaknya masih pada kaya. Iya anak-anak yang naruh bapaknya di situ. Ntar dulu kenapa bisa kayak gitu? Saya dengerin aja dulu mereka ngobrol. Pengen tahu apa yang bisa diambil ibroh kesimpulannya. Akhirnya mereka itu ngobrolin cerita. Oh iya memang si bapaknya itu dari dulu kaya dan selalu ngedidik anak-anaknya cara untuk jadi kaya. Salah satu cara atau nasihat yang selalu disebut oleh si bapaknya itu kayak gini. Nah, kalau ketemu orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Buang-buang waktu. Nancep tuh Bu ajaran itu di hati anak-anaknya. Maka suatu ketika bapaknya udah banyak duit, udah gak banyak duit lagi, sakit, warisan sudah dibagikan, perusahaan sudah dibagikan. Tiada daya, gak bisa apa-apa, sudah mulai sakit, gak ada yang mau ngurus. Ya. Terus gimana? Ya udah, sewain kos-kosan aja pinggiran kota 700.000 sebulan. Pembantu kita ngejenguk seminggu sekali. Salah satu giliran ada pembantu yang ngejenguk, ya udah. Namanya orang tua sakit, sendirian hidup, air kencing menggenang, sampah, tong sampah terjatuh berantakan, nyaris busuk 7 hari. Dan demi Allah yang ngebunuh si bapak ini tuh bukan masa tua atau sakitnya. Tapi perasaan dibuang oleh anak-anak yang dulu ia banggakan. Karena ini yang dirasakan oleh orang-orang seperti mereka, masih satu circle. Sehingga kadang kalau ada yang bilang, udahlah kok anak-anak saya mah gak usah rajin-rajin teing ngaji, gak usah terlalu sering. Orang cita-cita mereka gak jadi ustadz kok, gak jadi ustazah. Ya. Tapi ketika akhirnya dinasihatin, coba seimbangin, gak apa-apa ngaji dan yang lain-lain. Terus akhirnya berkata, ya udah gak apa-apa ngaji, di mana ngajinya? Tuh tetangga ada yang mau ngajarin, berapa biaya ngaji sama tetangga kita itu? 100.000 sebulan, mahal amat katanya.
Sakit hati saya mendengar itu Pak. Asa pengen ngejambak tapi bukan rambutnya, bibirnya sekalian saya jangkap. Punten ya, anggaplah itu anak akhirnya jadi direktur, jadi kayak tadi itu sekaya jadi semua loh anak-anaknya, orang kaya semua. Tapi bapak ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, masih mau? Masih berani banggain anak-anak kayak gitu? Hanya ada yang hilang gitu ya. Seolah itu mereka dapat itu semua. Tapi akhirnya nyampe di satu kesimpulan bahwa, oh oke, kami sendiri pengen berhenti. Ya, tapi kami tidak punya cukup nyali untuk meninggalkan itu semua, ninggalin uang itu segitu banyak. Terus gimana? Saya ngelakuin survei tambahan waktu itu. Saya pengen tahu ada nggak yang di dunia itu yang tetap happy ending gitu. Sampai meninggal minimal tetap kaya, masalah bahagia belakangan dah, tetap kaya dulu aja. Ya, tetap enak hidupnya, tetap tenang. Ya. Kayak nyari ke beberapa kasino, main, ketemu sama manajer-manajer lamanya yang udah kerja paling lama dengan kasino-kasino tersebut. Yang ini kemana teh si bosnya dulu? Oh udah mati kena HIV AIDS ada. Yang itu kemana sih? Anak istrinya udah minggat sama laki-laki lain. Dia udah gila sekarang. Yang itu kemana? Dikhianatin anak buahnya kan sekarang masih di penjara. Terus ada lagi ya yang lain yang masih kaya. Tuh yang itu tuh pemilik kasino yang itu belakang rumahnya gede tuh di belakang kasinonya. Masih kaya sampai sekarang. Tapi ya gitu, kayak orang kosong, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada yang happy ending, satu juga gak ada yang happy ending, gak nemu sekalipun di sana. Sampai akhirnya, tapi sama, masih tidak punya cukup nyali untuk ninggalin. Memang puncak-puncaknya ya pas lagi udah, karena dulu saya agak nyendernya bergantungnya kepada otak, kepada pemikiran sendiri. Karena tidak nemu anak seumuran yang lebih kaya, dan ngerasa ini tuh hasil dari kecerdasan sendiri. Dan di sana saya tidak nyentuh narkoba sama sekali, meskipun sekeliling adalah bandar dan pemakai, karena tahu itu bikin bodoh. Dan kalau saya jadi bodoh, kayaknya saya bisa kehilangan itu semua. Jadi nggak nyentuh sama sekali. Tapi si akal yang tadinya dijadikan sandaran itu bingung. Saya kalau pulang ke Indo mau ngapain nih? Jualan atau kerja? Mulainya dari mana? Dari nol, ya. Akhirnya sampai di satu titik, ya sudah, gimana caranya ini nyari jalan keluar dulu. Bingung tentang masalah rezeki, takut sama masalah rezeki. Ya finalnya puncaknya waktu di bosen lagi. Memang ini di kasino, tapi waktu lagi bosen yang lain masih sibuk dengan urusan perjudiannya. Saya lihat-lihat handphone. Biasa orang bosan kan ngambil handphone, lihat YouTube. Ya itu dia, yang muncul malah video kajiannya Al-Agim. Ya, yang lagi bahas tentang rezeki. Yang tentang janin itu, ingat kalau kamu udah segitu gede, segini besarnya, terus masih takut sama masalah rezeki, ya rezeki itu kita berarti kalah sama janin katanya yang di dalam perut ibu kita. Kenapa emang janin? Bisa apa janin? Sholat gak bisa, kerja gak bisa, jalan-jalan gak bisa. Tapi ibunya makan apapun, ya, diserap, dijadikan nutrisi oleh metabolisme tubuh, tersalurkan melalui plasenta, ari-ari, tumbuhlah. Mana yang hebat? Itu janin yang mencari rezeki atau rezekinya yang mendatangi janin? Rezekinya datangin janin. Hai, terus kamu Denis udah bisa gede, udah kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa sujud kepada Tuhanmu, segitu ragunya sama masalah rezeki, segitu ragunya sama Allah. Ya Allah, aslinya berarti saya teh bodoh gitu ya. Masa hal semasuk akal itu aja nggak kepikiran? Maka ya udah tinggal ditutup YouTube-nya, pesen tiket pulang, udah. Barulah mulai ngaji 2017, 15 Maret 2017 pulang, terus barulah mulai ngaji. Ya beberapa simpulannya di tempat sana ya kayak begitu. Ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada. Mungkin mobil ke-1 sampai ke-4-nya mobil Hot Wheels mungkin ya, Tamiya ya. Karena ada ini perempuan umur 34 tahun, masih cantik, masih putih, ngerawat diri dengan juga kemampuannya menengah ke atas finansialnya. Tapi lagi stres, mikirin, ngobrol sama temennya, didengerin, temennya cerita, ternyata mereka lagi bahas pengen rencana aborsi si wanita 34 tahun ini, orang Cina daratan sana. Cuman masalahnya aborsinya aborsi untuk yang ke-23 kalinya di usia 34 tahun.
Sambil terus berkata menderita, kata Insya Allah. Insya Allah kan gak mungkin zinahnya cuma 23 kali, emang stok jar apa itu lakinya? Insya Allah. Oh stres lah di sana mah. Mau nggak silakan. Yuk, makanya tadi dari awal ditanya. Selama ini kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Kita udah berapa waktu yang kita gunakan buat ngejar keinginan kita, tercapai pun nggak bahagia. Ya. Saya akhirnya mencari tahu waktu itu. Berarti siapa nih yang bahagianya tanpa alasan, tanpa batas? Ya. Simpulannya dua waktu itu. Anak kecil katanya. Cuman kita nggak bisa balik lagi jadi anak kecil. Anak kecil kan memang iya gitu kan. Senyumnya nggak pernah mikirin, senyum-senyumnya nggak pernah mikirin cicilan, mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi terus gitu kan. Sederhana anak kecil mah bahagianya. Ya. Dan salah satu alasannya kalau tentang anak kecil sederhana. Di hatinya belum ada pesaing Allah. Ya. Walaupun dia juga nggak ngerti fikih ibadah itu seperti apa. Tapi dia belum ada ilah di hatinya. Ya, coba anak kecil dikasih 2.000, dikasih uang jajan, sama disampaikan, nak, bapak sudah siapin paket beasiswa untukmu sampai S3. Hah? Nggak ngerti ya. Lebih suka dikasih duit goceng mereka mah jajan. Ya. Padahal ya ketika mereka nanti paham esensi ilmu, oh itu bisa jadi kebaikan bagi mereka. Enggak, anak kecil mah gitu ya udah, nggak ngerti. Ya. Kita makin gede, makin ngerasa gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya populer enak. Itu kita biarkan jadi ilah, jadi pesaing Allah di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Makanya nanti ada orang yang gak aneh, baru gajian juga malah ngambek. Percuma gajian segini, saya mah bahagianya nanti kalau jabatannya udah setinggi beliau. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu, kalau mobilnya udah sebanyak itu. Kenapa harus gitu? Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa batas, tanpa alasan. Kenapa malah jadi harus seperti itu? Ya, makanya salah satu kerennya Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu manusia diperjualbelikan, tapi melepaskan manusia dari diperbudaknya dia oleh keinginannya masing-masing. Ya. Dan yang terakhir selain anak kecil tadi orang ini yang ngomong orang ateis loh di sana ya. Dia berkata, kalau kamu pengen hidup bahagia tanpa batas, tanpa alasan, sana itu mah cuma orang-orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Tuh bahasa mereka kayak gitu. Ya. Jadi di nalar mereka sendiri ya kayak gitu. Karena mereka sendiri ya yuk silakanlah jujur-jujuran. Pernah ketemu orang kaya stres? Ada. Punya jabatan masih nyolong? Ada. Yang populer malah pengen mengakhiri hidupnya? Ada. Kalau bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan, artis kawin cerai nggak kurang cantik apalagi itu. Pasangan song-song aja cerai. Tahu? Song Joong Ki dan ya, iya kan? Bukan Song Toloyo ya, Insya Allah. Cuman satu jenis orang yang tidak akan pernah berkata menyesal dalam menjalani hidupnya. Ya udah, katanya tadi orang yang udah Allah di hatinya. Pernah gitu ketemu orang yang soleh asli terus berkata, saya sampai kapan ya hidup damai tenang sejahtera gini, kayaknya enakan diazab deh. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Meskipun bagi sebagian orang yang cinta dunia, itu orang bodoh tuh, hilang jabatannya, hilang uangnya, demi hidup kayak gitu. Tapi padahal dia udah Allah turunkan sakinah mah tenang aja. Ya. Nah, itu tuh yang kayaknya saya belum coba. Pas coba nyobain nyari Allah, ngejar Allah, udah weh kayak gini ya. Kata orang dulu kehilangan segalanya, mungkin paling tadi sekalian sedikit ya. Kok apa kabar uang yang ratusan juta yang dulu dibawa pulang, dah itu haram semua. Kata Allahnya teh mungkin gini kali ya. Masa pengen tobat uang haramnya masih dibawa ya. Gimana. Tapi saya tahu saya lemah iman tidak sanggup buang itu semua. Terus gimana dong kata Allah. Oke, gampang diaturin. Ya, nggak sanggup buang kan? Tenang diaturin. Maka Allah kirimkan bala bantuan. Para penolong itu datang semuanya. Siapa? Tukang tipu datang semua, Insya Allah. Bro, bisnis bro, invest gini bla bla bla. Siap, nih proposalnya bla bla bla. Minggat sampai sekarang hilang nggak ada. Udah kenal dari dulu dari zaman sekolah. Ya. Giliran nggak nipu, dia hilang aja kayak begitu. Ada yang nggak nipu, dianya juga jujur, sayanya juga jujur, tapi bangkrutnya usahanya entah kenapa nggak laku jualannya. Ya. Akhirnya mah mulai dari nol lagi. Dari sampai jualan kaos kaki di emperan pas CFD, sempet juga jadi kurir GNT, naik motor panas-panasan nganterin paket, tok tok tok, paket, ngulang dari awal. Tapi kan butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk menyadari bahwa oh ternyata mereka tuh penolong ya.
Lumayan, jadi nggak kemakan lagi kan sisa uang haramnya. Coba kalau masih kemakan terus uang haramnya, berat buat dipakai ibadah. Pas udah lewat, ternyata itu hanya melepaskan kemelekatan dulu. Begitu udah lepas semuanya, udah weh dibukakan lagi. Nih diajakin ngaji ke sini. Diizinin makan bareng dengan bapak-bapak yang dimuliakan, Masya Allah tadi. Nggak makanannya gak enak, gratis pula. Apa saya harus bayar tadi Pak? Gratis ya, Alhamdulillah. Jarak saya ke udang yang tadi Bu, itu cuma 2 jengkal Bu jaraknya Bu. Nah jarak saya ke piring 2 jengkal. Jarak udang itu nyampe piring saya berapa jauh Bu? Entah lagi berenang di lautan belah mana, masuk weh di situ ya. Udah jadi, mateng, Masya Allah. Nikmatlah, Masya Allah. Udahlah gitu dulu aja. Ya. Terusin kah sampai maghrib? Iya kok, ini soalnya kasihan bapak ibunya pipinya udah merah panas semua kok. Tertampar ya sama omongannya kok Denis ya. Sudah tertampar semuanya. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan nih kok, tapi diberikan saja ke netizen, silakan barangkali mau sharing, mau bertanya. Kok saya apa harus ke Thailand dulu terus sukses Enggak. mau bikin judi dulu baru bisa kembali ke jalan yang benar. Nah kayak gitu boleh silakan tanyakan. Tapi belum tentu sukses loh ya. Sama belum tentu masih ada umur. Iya juga sih. Belum tentu nanti di sana kecantol transgender. Nah ayo kan. Lady Boleh boy. silakan barangkali mau bertanya. Diangkat tangannya. Silakan saya samperin deh. Sebentar ya Ko ya. Gini monggo. Jangan pulang dulu loh Ko. Via Manila. Monggo silakan. Oh mungkin dari Zoom, dari rekan-rekan yang sudah terhubung dari Zoom silakan. Oh saya bacakan ya Ko ya. Ini dari Hafiz ASWRWB. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wah gitu aja disingkat. Ko Denis dan PJP Esers. Selamat sore, izin bertanya Ko Denis. Ko Denis kan bertaubat dapat hidayah kan? Karena sudah dapat semua kebutuhan dunia alias sudah bosan. Lalu pertanyaannya Ayi tadi nih berarti ya. Lalu gimana mengendalikan itu bagi kita yang belum pernah mencapai titik itu? Mengendalikan saat keinginan dunia belum terpenuhi. Matur suwun. Oke, Gimana, Ko? Sila. Gini lah, kita lagi di motor, terus di depan ada orang yang belok kiri, terus orang yang belok kiri itu jatuh ngejungkal karena jalannya bolong. Kita ikut belok kiri atau kita belok kanan? Belok kanan. Belok kanan, karena tahu kita di depan bisa ngejungkal. Ya. Terus, udah tahu ini si Koko pernah ngejungkal di sana, pengen ngikut ngejungkal lagi dulu. Lagi nyetir motor, wah dia ngejungkal, ikutan jubrak. Iya ya sakit, segitu. Ya. Iya, Allahnya mah maha baik. Ya. Kok 60 tahun maksiat, ntar 1 hari terakhir sebelum wafat tobat diampuni gak sama Allah? Diampuni oleh Allah demi Allah. Asal tobatnya nasuha. Saking Allah maha baiknya. Tapi pertanyaannya, siapa yang menjamin kau masih ada waktu sampai hari itu? Ya. Jadi kalau ujung-ujungnya semua orang bakal nyari Allah, ngapain atuh bolak-balik sana sini dulu baru mulai nyari Allah. Sekedar penasaran. Makanya tadi waktu kami ngobrol sama para direksi, salah satu kesimpulannya adalah orang yang tertarik sama yang masih silau sama orang sama kekayaan, ya kalau pengen jujur, ya mereka yang belum kaya sih. Ya. Coba yang udah pada nyobain kaya, sama aja gitu-gitu aja duitnya mah. Ya. Kata guru kami, ya uang bisa beli waktu, uang bisa beli jam tangan, tapi tidak bisa beli waktu kan, katanya seperti itu. Ya udah ya, kalaupun tadi berarti kan sebetulnya yang udah diceritain tadi sampai mulut bebusa itu kan maksudnya intinya teh satu, jangan kesano gitu ya. Tapi malah gimana kalau pengen malah ditanya gimana. Masya Allah ya. Ayolah, yuk kesimpulannya lihat tadi. Silakan kita buka mata. Semua orang yang kita buka mata terkait apapun yang kata orang sumber kebahagiaan, akan selalu kita pernah menemukan orang-orang yang udah punya itu semua tapi belum bahagia. Satu-satunya orang tadi yang bisa bahagia meskipun kata orang seperti apapun, ya tadi orang yang udah menemukan Allah, bismillah. Makanya lihat ini jadi jawaban kenapa orang-orang soleh terdahulu, para nabi, sahabat, alim ulama, kiai, siapapun itu yang soleh asli, ya mereka pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, tapi ujian lebih parah, tapi tetap jadi lebih baik daripada manusia kebanyakan. Kenapa nggak ada yang ngambek, nggak ada yang menyesal, nggak ada yang kalau bahasa orang Sundanya mah pundung gitu ya, nggak ada.
Dan sederhana, dari awal bahagia mereka itu bukan bukan di itu semua, tapi ada pada Allah. Ya, mungkin sekaligus tadi kalau pengen jawab pertanyaan anak-anak muda yang disampaikan oleh Pak Bardan, Insya Allah. Kenapa Allah nggak nyiptain aja sekalian kebahagiaan semua? Tidak hanya kebahagiaan dan ada penderitaan. Allah kan mampu untuk bikin semua hal dikabulin. Satu, kalau semua hal permintaan manusia dikabulin sama Allah, bakal lebih repot. Contoh, semua pengen sehat? Pengen. Kira-kira orang satu planet bumi pengen sehat? Pengen. Dikabulin sehat semua. Apa yang terjadi? Satu, rumah sakit bangkrut, dokter pada pengangguran, apotek bangkrut, fakultas kedokteran gak laku, jadi masalah. Semua pengen kaya? Boleh, apalagi kalau kayanya pengen untuk berangkatin orang tua haji, bagus. Tapi satu planet bumi kaya semua. Kayaknya Surabaya ini udah jadi gunung sampah. Karena gak ada yang mau jadi tukang bersih-bersih. Bapak udah gondrong semua Pak, karena gak ada yang mau jadi tukang cukur. Ya. Udah. Jadi intinya mah adalah kenapa Allah nggak nyiptain bahagia dan itu, ya definisi bahagia dan menderitanya aja yang masih belum kita rapihin. Ya, sebetulnya kita bisa kok bahagia seluruhnya, tapi bahagianya seperti apa dulu? Bahagia itu, nikmat itu bukan ketika keinginan kita terkabul, tapi apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya, lihatlah orang yang tadi telah mendapatkan esensi tersebut, apapun yang terjadi dalam hidupnya, tapi mereka bahagianya bukan ketika keinginan terkabul, tapi ketika tambah dekat sama Allah. Terus saya lempeng. Kalau bahagiamu masih sekedar punya harta, punya ini, punya itu, ya wajar. Kalau misalkan udah punya juga masih menderita, definisi bahagianya yang salah. Definisi kenikmatannya yang salah. Nikmat itu sederhana, apapun yang membuat engkau tambah dekat dengan sang pemberi nikmat, Allah. Ya. Ada ketika kenapa ada menderita? Enggak, kata kamu menderita itu orang ketipu menderita. Enggak. Ada orang yang merasa ketipu itu nikmat, lumayan jadi gugur dosa. 10 koruptor, ditangkap 1, ngambek yang 1 Pak. Kenapa teman saya yang 9 gak ketangkep? Tapi seiring berjalannya waktu dia kenal Allah, ada momen di mana dia berkata, Alhamdulillah ya Allah saya yang ketangkep. Jadi kenal tobat, jadi kenal Islam. Coba kalau korupsinya berhasil terus sampai mati. Repot balasannya diganjar setelah kematian. Ya. Tergantung, yang bertanya seperti itu, definisi bahagiamu apa? Kalau bahagiamu sekedar punya barang, punya benda dan seluruh keinginan terkabul, kata siapa keinginanmu terbaik untukmu? Ya, udahlah itunya aja yang dirapihin ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Tuh Mas Hafiz, uang bukan segalanya. Meskipun 90% masalah bisa diselesaikan dengan uang ya. Ya, ada lagi mungkin yang dari sini, ini bukan nonton wayang ya, silakan barangkali mau sharing. Monggo, jarang-jarang ketemu Ko Denisin loh. Ayo, ada nggak? Emang yang di online ada berapa orang? Ada berapa? 2. 200, itu manusia semua? Kirain ada Pokemonnya kan nggak tahu. Boleh, silakan. Yang mau sharing, bertanya, jangan malu-malu. Malu sama Pak Bardan ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Boleh. Ya Ko ya. Tapi kalau ngomongin soal berbagai macam yang tadi, Ko. Meninggalkan semuanya yang mewah-mewah yang diinginkan Bapak Ibu yang di sini tuh loh. Ke Thailand, dugem bendino ya. Nah, itu terus apakah banyak godaan setelah itu kok? Godaan-godaan seperti apa aja kalau ngomongin soal godaan-godaan? Namanya godaan, masalah selagi hidup mah pasti masih ada sih. Paling tapi ajakan-ajakan untuk kembali lagi waktu di awal-awal, oh iya banyak begitu deras gitu ya. Tapi ya ngegunain fasilitas dari Allah lah yang namanya akal. Maka gak cuma diri ini, semua yang udah di sana pun pengen pulang. Dan saya tahu kalau saya balik lagi ke sana pun ujung-ujungnya bakal jenuh lagi dan nyari ketenangan yang asli juga. Maka tadi si akal ini berkata, ya kalau ujung-ujungnya bakal di jalan yang ini juga, ngapain bolak-balik ke kiri kanan lagi dulu. Mending tetap aja udah di jalan yang ini. Balik lagi, mending kalau misalkan nanti masih ada umur buat balik lagi ke jalan yang ini. Kalau ternyata nggak ada waktu ke jalan yang ini, nah itu sederhana. Hanya sederhana, jalan yang akhirnya dipilih ini itu memang jelas pasti lebih menenangkan. Makanya kata Nabi ciri dosa itu kan 2 sederhana. Ya, 1 membuat gelisah, 2 tidak ingin diketahui orang lain. Ya. Pokoknya kalau ada perbuatan atau apapun itu, kita lihat nih, ini bikin saya gelisah nggak? Contoh orang keluar dari masjid pakai sendal orang lain, agak gelisah tuh.
takut ketahuan orang, takut ketahuan yang punyanya. Dan juga nggak akan mungkin nggak akan mungkin pengen diketahui orang. Ada gitu koruptor pasang status, alhamdulillah hari ini makan uang 1 M milik rakyatku, gitu ya. Nggak ada, ya. Ya udah sederhana. Sedangkan di jalan yang ini ya silakan mau kayak gimana juga, ya. Kalaupun masih ada berat, masih sakitnya, dulu saya menasehati dirinya kayak gini. Kalau misalkan masih berat ngejalanin ini semua, sederhana. Aku berarti masih terlalu cinta sama dunianya. 2, berarti aku belum pengen surga. Padahal semua kepahitan yang sedang dialami itu demi Allah jalan dari Allah untuk deketin kita ke surganya. Dan lepasin segala hal yang melekat. Karena apapun terlalu melekat repot. Ini benda bermanfaat gak? Bermanfaat. Bermanfaat. Tapi kalau benda ini melekat sama tangan saya nggak bisa lepas. Jadi satu paket, repot. Iya betul. Makan susah, mandi susah, salaman susah, cebok susah. Ya. Segini bendanya bermanfaat dan segini di tangan, apalagi kalau di hati. Dan hati kita segitu-gitunya ditaruh di dalamnya hartaku, jabatanku, popularitasku. Ada Allah nyelip di situ. Ya wajar atau sempit-sempitan, gak kerasa enak. Udah mas tempatnya sempit, segala macam ditaruh di situ. Sok lapangin, sisain 1. Ya, sang pemilik segala-galanya. Nyaman bismillah insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Adem ya Bapak Ibu ya. Ya kan pakai AC. Iya, depan AC. Tapi kok selain ini mungkin tips juga untuk Bapak Ibu mungkin kan selain melihat yang tadi mungkin belok kiri ya kan jelungup di kiri. Kita belok kanan dong. Nah selain itu apalagi tips-tips untuk ya kita biar gak ke situ gitu kok. Apakah bisa dikatakan bersyukur adalah salah satunya? Terus apa yang kok bisa meninggalkan itu semuanya selain yaitu tadi bosan, selain bosan. Ini yang Bapak Ibu belum ngerasain jadi belum bosan. Terus apa kira-kira tips yang kira-kira bisa nih untuk menjauhkan yang seperti kokoh tinggalkan itu? Baik, istilah saya pertama mengajak yuk sama-sama berpikir dulu ya. Kenapa ngajaknya pakai akal? Karena sejatinya orang tuh udah tahu sih mana salah mana benar. Contoh, koruptor tahu nggak kalau korupsi itu dosa? Pasti tahu demi Allah. Ya, nggak mungkin. Ternyata kalian kelaparan ya. Maaf nggak tahu, aku nggak tahu itu dosa. Lu nyebelin kan, benceno banget. Ya, Insya Allah. Jadi sebetulnya dia udah tahu. Makanya saya emang nggak pengen bicara mana halal, mana haram. Ya, walau nggak berusaha sesedikit mungkin menyampaikan dalilnya. Kecuali kalau mungkin ini sedang jadi kajian ilmiah, tapi ini kan sharing-sharing tadi ya, maka ya sudah. Yuk kita gunakan fasilitas dari Allah tadi si akal. Karena toh kalau tidak ada akal tidak disuruh sholat sama Allah. Orang gila kan tidak wajib sholat. Ya. Maka selagi kita sama-sama tadi ngakunya yuk sama-sama waras gitu ya. Orang waras tuh pengennya dapat kebahagiaan. Kan sebetulnya ketika ngelihat kenapa ya kok masjid banyakan bapak-bapak yang udah sepuhnya. Dan sederhana, bapak-bapak udah nyobain semuanya istilahnya. Atau bapak-bapak udah punya semuanya juga nggak bisa ngelakuin lagi gitu. Tadi juga sempat ngobrol gitu ya. Iya uangnya ada gitu ya. Tapi badannya dipakai dugem juga nggak kuat. Orang duduk aja udah asam urat misalkan. Ya. Udah gitu pengen apa? Wah party mana wanita. Wanitanya udah nggak mau sama dirinya. Ya. Jadi ketika akhirnya ujung-ujungnya toh juga kita bakal ke situ kan nyari Allah lagi juga. Yuk silakan. Tadi pengen pakai istilah kata Mas Ayiknya bersyukur. Mangga itu juga betul. Karena memang sejatinya bahagia itu menderita itu bukan karena tidak ada nikmat, tapi tidak ada syukur. Bohong, nggak ada nikmat mah. Nikmat segini banyak, tiap hari badan bangun masih sehat. Padahal mudah Allah matikan kapanpun pas lagi maksiat. Bohong kalau tidak menganggap itu nikmat. Ya, bangun tidur ya Allah pengen pipis kamar mandinya deket. Pernah tinggal di hutan yang nggak ada kamar mandinya? Repot mau kencing juga. Mau pipis airnya ada, gayungnya ada. Pernah masuk kamar mandi nggak ada gayungnya bu? Repot. Hal-hal sederhana kayak gitu kalau mau disyukurin mah nggak ada habisnya Masya Allah. Tapi ya gitulah mudah-mudahan si akal ini yang katanya ini ngelihat di depan misalkan ada 2 gelas. Satu isinya susu, satu isinya racun. Kita ngambil yang mana? Susu atau racun? Susu. Ya. Kenapa kita nggak ngambil racun? Ini si akal menghalangi. Ya saya makan racun bisa terluka, bisa sakit, bisa mati. Ya. Terus kita udah tahu bahwa ya Allah ada orang udah pada dapetin itu, orang udah ngelakuin itu, orang udah ada yang sampai kayak begitu. Terus masih ngelakuin juga ya tuh gimana sih? Sedangkan dirinya nggak suka dibilang bodoh, nggak suka dibilang tidak berakal. Tapi akalnya sendiri nggak mau diikutin. Sedangkan katanya ngakunya tidak, aku nggak suka dipanggil hewan karena hewan tidak berakal tapi aku berakal.
Tapi kadang lebih aneh, kayak misalkan seumur hidup nggak pernah ngelihat kambing homo. Ya, ada kambing homo, gay. Ya ada, manusia tapi ada ya. Pada Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, tapi tetap aja ada ya. Ah gitu aja lah. Oke, udah ya, gak ada yang mau nanya. Berarti, giliran terakhir udah gak ada waktu menanya. Gimana? Udah habis ya? Iya, kukunya mau ke Malang, mau makan cak uut soalnya. Ya, gak apa-apa ya Bu ya, nanti via Nisti aja, via Valen dong. Baik, terakhir yang mau disampaikan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini mengenai kajian kita hari ini, silakan. Baik, bismillah. Semuanya pengen tenang, semuanya pengen bahagia. Maka ada satu jalan yang bisa untuk kita mendapatkan semua itu. Yaitu kalau pengen semuanya serba baik-baik saja, lihat segala sesuatu hal pakai kacamata iman ya. Karena bagi orang beriman itu tidak ada yang tidak baik. Seluruhnya baik bagi orang beriman. Tapi kalau ditanya, apa sih yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya motor hilang, tapi gara-gara motor hilang itu tambah banyak sujudnya, demi Allah itu nikmat. Mau bentuknya naik gaji, naik jabatan, tapi gara-gara itu tambah jauh dari Allah, demi Allah itu musibah. Ya. Cukup berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang pada Allah suka. Yuk, nurut sama Allah, dekat sama Allah, bismillah. Nanti Allah yang mudahkan segalanya jadi mudah bagi kita, bismillah ya. Allahu a'lam bishawab. Cari Allah sekarang atau Allah paksa untuk mencari dirinya ya. Allah a'lam bishawab. Nancep ya Bu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Koh Dennis Lim. Pulang dari sini tobat ya. Baik, tapi yang pasti kok sesaat lagi juga akan ada kenang-kenangan yang langsung saja saya undang untuk bisa hadir ke atas panggung Bapak Muhammad Bardan selaku Direktur Human Capital PT PJB Services. Mohon izin Bapak untuk bisa hadir ke atas panggung memberikan cindera mata kepada Koh Dennis Lim tentunya. Ini alat kejut Koh. Kita di PJB soalnya. Kaget kok, kaget. Baik Bapak Ibu, ini bukan nonton wayang, jadi boleh diberikan tepuk tangan yang meriah. Boleh berfoto bersama, kemudian Ayu juga mengundang untuk bapak-bapak yang mungkin masih bersedia. Pak Bardan mohon izin untuk tetap di tempat Pak, kita foto bareng dulu ya. Turut mengundang untuk Bapak Purwono Jati Agung, Bapak Lavi, Bapak Rudi. Kita foto bareng dulu Pak, monggo silakan. Kita foto bersama dulu, habis ini foto ronsen. Enggak, foto bersama aja, foto bersama. Silakan Bapak. Boleh. Saya inggirkan dulu Pak, dikit Pak, enggak apa-apa. Saya Bapak, enggak apa-apa Pak. MC-nya bisa kok angkat-angkat. Monggo silakan. Boleh. Senyum Bapak, monggo. Nah. Oke, siap. Oke, ada gaya khusus gitu mungkin Pak? Kok gaya foto KTP? Oh iya, siap. Lagi. Oke, baik. Mohon izin untuk tetap di tempat juga. Bapak Ibu, mumpung masih suasana lebaran, monggo kita ajak semuanya untuk bisa bersyalam-syalaman. Disilakan mungkin dari barisan yang terdepan ya. Ibu-ibu, bebas. Nganut, yang mana dulu? Boleh, bapak-bapak dulu, silakan Pak, monggo. Tapi kalau sudah selesai di sini aja Pak, atau di sekitar sini karena kita langsung foto bersama Pak ya, semuanya. Ini bukti kalau hari ini Bapak kerja. Nanti kita, biar istrinya itu ada buktinya gitu loh Pak, ada fotonya gitu loh, ini loh kerja aku hari ini gitu. Ada kok Dennis gitu ya, boleh silakan. Aku ada lagunya. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin, mari bersyalam-syalaman. Gini baris ini, tahu halal bihalal nggak sih wong-wong ini? Nah gini. Saling bermaaf-maafan.
Boleh. Cowok-cowok ya. Boleh. Di sini dulu. Langsung foto boleh ya. Langsung foto boleh. Yang cewek-cewek karena bukan muhrim ya. Wis dari jauh aja ya. Namaste aja, namaste, namaste. Oh gemes ya. Oh ya. Boleh foto dulu. Baik. Kok Denis nanggone Malang. Iki lo cari Mbak Erin lo, gak ono waktu ya Mbak yo. Gak ono wisan. Lagu ini kok jangan yang murah. Jangan yang murah. Jangan yang murah. Boleh foto, ayo silakan foto. Aktor baik. Oh. Oke Bapak Ibu, boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung hari ini. Boleh foto dulu. Iki lo permintaan, iki lo gak iso bu. Ya apa, di depan aja lo gak apa-apa ya. Ya wes, di depan ayo, cewek-cewek di depan. Ibu-ibu ya Pak. Daripada di demo ibu-ibu gak mampu aku. Gak sanggup aku. Ayo. Ya wah gemes rek. Ada dicakar lo ya. Boleh. Ayo silakan, ada yang di depan, ada yang di atas boleh. Boleh wis. Ayo. Pak gantian Pak, ibu-ibunya Pak. Daripada nanti tidur di luar Pak. Boleh silakan foto. Oh, ya Allah, gak dioleh foto sih itu dibakar iki ruangan iki. Baik. Sambil berfoto, sambil tak closing ya. Baik. Wes, gak kondusif blas. Gak kondusif blas ibu-ibu Ya Allah, Bu. Ya Allah, turut mengundang ibu-ibu direksi, mohon izin untuk bergabung berfoto Bu. Iya. Iya ibu-ibu. Oh ya pokoknya ibu-ibu, monggo silakan foto bersama Bu. Silakan. Ibu-ibu semuanya boleh. Ada di atas, ada di bawah, silakan ya. Minggir. Yang jabatannya di bawah minggir. Ayo. Yang jabatannya belum tinggi minggir. Kok bisa nggak berprestasi kok maju-maju? Boleh silakan ibu-ibu. Iya. Ayo monggo dipercepat ibu-ibu. Oke siap ya. Gak sanggup bagus. Monggo ibu. Silakan. Oke, baik. Tapi yang pasti saya tutup sekarang aja ya. Terima kasih banyak tentunya untuk seluruh yang sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih banyak yang sudah secara offline di lantai 4 ini. Terima kasih banyak. Saya Yusuf pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sampai ketemu lagi di acara-acara keren dari PJP Services selanjutnya. Saya Yusuf pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.